Halo Sobat Art dimanapun kalian berada. Di video kali ini kita akan ngebahas sebuah series yang baru rilis 2023 berjudul Gotham Knight. Series ini akan menceritakan tentang kejamnya kehidupan di kota Gotham, di mana berbagai kejadian kejahatan pun terjadi di tempat itu. Sang pahlawan yaitu Batman yang selalu melindungi kota dari berbagai kejahatan. Namun, di saat-saat seperti itu, si Batman malah ditemukan telah tiada. Ada sosok yang telah menghabisi si Batman. Kira-kira apakah yang sebenarnya terjadi dan bagaimanakah kisah lengkapnya? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. No. Remain silent. Thing without an attorney. Kisah dibuka dengan menampilkan pemandangan kota Gotham yang luas dan familiar dengan keindahan. Kita kemudian diperlihatkan dengan seorang remaja bernama Turner Hayes, anak angkat miliarder Bruce Wayne. Bruce mengadopsi Turner dari daerah kumuh Burnside setelah orang tua Turner dihabisi. Turner adalah anak yang sangat beruntung karena ia diadopsi oleh seorang miliarder. Scene kemudian berganti, memperlihatkan Bruce Wayne yang saat ini berdiri di penthouse miliknya di Wayne Tower. Ia saat ini tengah memandangi kota yang sangat ia lindungi. Setelah melihat koin bermotif burung hantu di tangannya, Bruce membuka lemari besi rahasia yang berisi topeng kelelawar dan jet. Saat dia bersiap untuk sebuah misi, kita pun kembali diperlihatkan dengan kontes anggar SMA, di mana di sana Turner berhasil mengalahkan lawannya bernama Brody dengan sangat mudah. Ketika pertandingan itu selesai, Turner cukup kesal karena ayah angkatnya yaitu Bruce Wayne tidak menghadiri acara itu. Turner yang kesal lantas memutuskan untuk mengadakan pesta di rumahnya. Ia mengundang seluruh teman-temannya. Singkatnya, pesta pun diadakan. Di sana kita diperlihatkan dengan sosok bernama Cressida yang merupakan pembantu rumah tangga Wayne. Setelah itu, kita juga diperkenalkan dengan sosok wanita bernama Carrie Kelly yang merupakan temannya Turner. Beberapa saat setelah itu, kita kembali diperlihatkan dengan keadaan di penthouse Bruce di Wayne Tower. Di sana kita melihat 3 remaja pencuri yang berhasil menerobos masuk. Pemimpin dari kelompok itu bernama Duella. Duella telah dikontrak oleh sekelompok orang tak dikenal dengan tugas untuk mencuri sesuatu yang sangat penting dari lemari besi milik pribadi Bruce. 3 remaja pencuri ini telah dibayar $100.000. Ketika mereka berhasil membuka lemari besi tempat privasi Bruce disimpan, mereka hanya menemukan sebuah pistol tergeletak di sana. Menurut Duella, pistol itu sangat penting karena pistol ini digunakan oleh Joe Chill untuk membunuh orang tua Bruce. Di sini, pada akhirnya mereka pun menyadari jika pistol itu baru-baru ini ditembakkan, sebab masih hangat dan berbau seperti belerang. Mereka yakin jika ada orang yang telah dihabisi dengan pistol ini. Benar saja, mereka kemudian melihat sebuah tanda yang mengatakan jika sosok Batman telah tiada. Si Batman ditemukan sudah terbaring di jalanan. Dengan keadaan ini, 3 pencuri itu menyadari jika mereka telah dijebak oleh kelompok rahasia itu. Tak butuh waktu lama, Harvey Dent, seorang kepala polisi kota Gotham, memimpin kepolisian untuk segera mengidentifikasi sosok tersebut. Setelah melakukan pengidentifikasian, ternyata Harvey menemukan jika sosok yang tewas tersebut tak lain dan tak bukan adalah Bruce Wayne, seorang miliarder yang terkenal di kota Gotham. Harvey, selaku teman dari keluarga Wayne, kemudian mengambil tanggung jawab untuk memberitahu Turner tentang segala sesuatu yang terjadi ini. Turner yang mengetahui kabar itu pun sangat bersedih. Tak cuma itu, Turner juga akhirnya mendapatkan sebuah fakta bahwa sebenarnya ayahnya merupakan seorang Batman. Turner masih tidak bisa membayangkan semua keadaan ini. Ia masih tidak menyangka jika ayahnya telah tiada. Ditambah lagi, ia tidak habis pikiran kenapa ayahnya merahasiakan semua identitas dari dirinya. Turner terus meratapi kesedihan itu. Untungnya, Turner memiliki teman seperti Stephanie yang mampu menemaninya. Saat tengah berduaan dengan Stephanie untuk membahas hal itu, mereka tiba-tiba dikejutkan dengan keadaan sebuah pintu masuk ke Batcave.
Tempat itu pun benar-benar luar biasa. Dikala kota tengah berduka atas kehilangan sosok pahlawan, ketiga pelaku pencuri tadi ditangkap oleh kepolisian dari tempat persembunyian mereka. Mereka pun kemudian langsung dibawa ke kantor polisi. Di sana, Detektif Ford dan juga Harvey Dent terus menginterogasi ketiga orang itu. Mereka sangat dituduh telah menghabisi Bruce Wayne. Pelaku pertama yang bernama Duela merupakan seorang anak yang lahir di Arkham Asylum. Sedangkan dua orang lainnya merupakan kakak beradik, di mana kedua bersaudara ini mendapatkan kekejaman fisik dari ayah mereka sehingga mereka memutuskan untuk bergabung dengan Duela untuk menjadi pencuri agar bisa mendapatkan uang $100.000 dan pindah dari kota Gotham yang penuh dengan kriminalitas. Detektif Ford terus mencoba untuk menginterogasi mereka dengan nada tinggi, tapi hal itu tidak dibenarkan oleh Harvey, sehingga Harvey mengusirnya untuk segera meninggalkan ruang interogasi. Harvey kemudian berusaha untuk bersikap lembut kepada para pelaku untuk bisa menemukan siapakah kelompok yang telah menyewa atau membayar mereka untuk melakukan pencurian. Namun sayang hal itu percuma karena ketiga pelaku tidak tahu informasi apapun tentang sebuah kelompok yang menyuruh mereka untuk mencuri. I don't know how you kept that. Back. Scene kembali berganti memperlihatkan Turner dan Stephanie yang berada di Batcave. Di sana mereka menggunakan sebuah bed komputer dengan keamanan yang sangat canggih. Mereka menggunakan alat itu untuk menemukan transaksi terakhir yang dilakukan oleh ketiga pencuri. Tujuannya adalah untuk menemukan siapa dalang yang telah memerintahkan tiga pencuri itu untuk menghabisi ayahnya Turner. Singkatnya, mereka berhasil menemukan sosok yang telah mengirimkan uang kepada tiga pencuri sebagai bonus hadiah. Namun tak disangka, rekening atas nama dari Turner malahan menjadi dalang di balik kejadian itu. Bisa dibilang, komplotan rahasia telah membuat seolah-olah Turner telah membayar para pelaku. Akibat kejadian ini, para kepolisian pun langsung menangkap Turner. Detektif Ford kemudian menyimpulkan motif dari Turner yang menghabisi ayahnya sendiri. Karena diketahui, sebelum kematian, Bruce berupaya untuk membuat beberapa perubahan pada surat wasiat, sehingga itu bisa menjadi motif yang sangat masuk akal. Namun dari perspektif Turner, ia merasa tidak tahu apa-apa tentang kejadian ini. Ia dijebak oleh seseorang untuk dijadikan tersangka pembunuhan. Harvey kemudian menjanjikan kepada Turner bahwa dia sebisa mungkin akan membantu Turner untuk menghadapi semua ini. Tapi Harvey perlahan-lahan menyadari jika membantu Turner bebas dari semua ini sangat sulit. Apalagi Cressida bahkan mengatakan jika firma hukum Bruce tidak mau membela Turner. Turner kemudian terpaksa untuk menghubungi Stephanie untuk meminta bantuan, sebab Stephanie lah satu-satunya orang yang bisa diandalkan oleh Turner. Beberapa saat kemudian, Turner pun dimasukkan ke dalam penjara yang sama dengan tiga pencuri. Ketika berada di dalam tempat itu, Turner dan tiga pencuri sepakat untuk membuat sebuah ide brilian, di mana mereka akan berpura-pura untuk berkelahi agar mereka bisa dipindahkan ke Blackgate. Rencana itu pun mulai dilakukan. Turner bertengkar dengan Duela serta yang lainnya pun juga ikut membantu. Kericuhan ini pun membuat para petugas langsung menanganinya. Mereka juga tanpa pikir panjang langsung memutuskan untuk menempatkan para komplotan ini di Blackgate. Get away from him. These animals dropped. Di samping itu, kita diperlihatkan dengan Harvey yang saat ini tengah ditekan habis-habisan oleh para wartawan. Karena para wartawan ingin segera mendapatkan jawaban terkait kematian dari si Batman. Di sini, Harvey yang merasakan kesulitan seperti itu membuat Harvey mulai ragu untuk membantu membebaskan si Turner. Karena ia saat ini juga telah menjadi kandidat wali kota yang jika seandainya ia membantu Turner, maka ia akan dicap sebagai seseorang yang telah bersekutu dengan pelaku, yang itu bisa merusak reputasinya. Harvey mulai ragu dengan keadaan ini, karena menjebloskan si Turner ke penjara jauh lebih mudah ketimbang membantu Turner
lolos dari semua masalah ini. You saw that. Kembali ke Turner dan 3 pencuri, di mana saat ini ternyata 3 pencuri itu telah berhasil mendapatkan sebuah alat yang mampu mereka gunakan untuk meloloskan diri dari borgolan. Mereka sangat berniat untuk melarikan diri dari tempat ini. Duela kemudian mengajak Turner untuk bergabung dengan mereka, karena Turner hanya bisa mendapatkan satu pilihan hidup. Jika Turner menolak ini, maka dipastikan Turner akan menderita di penjara dan tidak akan ada seorang pun yang bisa membantunya. Turner benar-benar bingung. Jika ia bergabung dengan komplotan ini, maka ia akan dicap sebagai buronan. Sekaligus, ini juga semakin meyakinkan para masyarakat jika ia benar-benar telah menghabisi ayah angkatnya sendiri. Setelah itu, saat mobil mulai melaju, 3 pencuri berhasil memberikan sebuah pelajaran khusus kepada para petugas. Mereka berhasil membuka borgol dan secepat mungkin mengalahkan para petugas yang ada di dalam mobil yang dipimpin oleh Detektif Ford. Perkelahian pun terus dilakukan dan di sana si Turner mulai bingung. Ia pun lantas memutuskan untuk bergabung dengan komplotan pencuri agar ia bisa bebas. Ketika semua petugas berhasil dikalahkan, mobil yang mereka tumpangi pun akhirnya mengalami kecelakaan. Para polisi yang mengiringi mobil itu dari belakang langsung menyuruh ketiga pencuri itu untuk menyerahkan diri. Para pencuri dan Turner kemudian keluar dari mobil sambil menyekap Ford. Di sana, Duela akan menyandra Ford untuk melarikan diri dari tempat itu. Para kepolisian mulai panik. Mereka tidak bisa mengambil pilihan apapun. Jika mereka memutuskan untuk menyerang, maka secara otomatis nyawa dari Ford akan melayang. Saat keadaan genting seperti ini, malahan Turner pun melepaskan si Ford. Ia tidak ingin si Duela menghabisi Ford, karena Turner tidak ingin ada yang tewas dalam upaya pembebasannya. Turner hanya ingin mengungkapkan jika ia bukanlah pelaku yang telah menghabisi ayahnya. Ia sangat ingin mengungkapkan kasus jebakan ini dengan cara yang aman saja. Atas kejadian ini, Ford pun bebas. Ia kali ini langsung menodongkan senjata ke arah 3 pencuri dan juga ke arah Turner. Ford dan teman-teman polisi juga mengungkapkan jika sebenarnya mereka telah bersekongkol dengan komplotan rahasia yang sebelumnya menyewa 3 pencuri untuk menjebak 3 pencuri masuk dalam permainan. Tak cuma itu, tujuan sebenarnya Ford membawa mereka dengan menggunakan mobil adalah untuk menghabisi mereka semua di sebuah tempat terpencil. Di sini, Ford benar-benar murka. Ia pun tanpa pikir panjang akan segera menghabisi si Turner. Turner pun tidak bisa apa-apa. Ia hanya pasrah. Tapi kemudian, ketika tembakan akan mengenai dirinya, tiba-tiba ada orang yang berhasil membantu 3 pencuri dan juga Turner ini. Si pahlawan ini juga bahkan bisa mengalahkan para petugas dengan sangat singkat. Setelah berhasil melakukan tugasnya, si pahlawan kemudian langsung menunjukkan diri. Ia mengaku sebagai orang yang bernama Robin. Robin juga tak lain dan tak bukan merupakan temannya si Turner, yaitu Carrie Kelly. Carrie melakukan semua kejadian ini karena Carrie yakin jika Turner dan yang lainnya ini hanya dijebak sebagai tersangka. Kelly yakin jika mereka semua tidak mungkin melakukan itu. Di sini, Kelly juga menegaskan jika dirinya adalah murid terlatih dari si Bruce Wayne. Bisa dibilang, ia adalah anak didik dari si Batman. Turner dan Kelly kemudian mendatangi makam si Bruce Wayne untuk memberikan penghormatan terakhir. Di sana ia menjelaskan jika dirinya telah lama berlatih dengan si Batman. Ia juga berjanji pada Turner untuk membantu Turner dan yang lainnya agar terbebas dari masalah ini. Setelah itu, mereka pun mencari tempat persembunyian yang aman
agar mereka tidak dapat ditangkap. Di tempat berbeda, di depan pers, Harvey mulai melakukan pengumuman yang sangat besar-besaran. Ia mengatakan jika 3 pencuri dan Turner adalah sekelompokan orang jahat yang saat ini menjadi buronan. Di tempat lain, kita juga diperlihatkan dengan Cressida yang saat ini tengah membakar surat wasiat Bruce Wayne yang sebelumnya ditulis ulang. Apakah yang sebenarnya terjadi? Setelah itu, kita diperlihatkan lagi dengan Turner dan yang lainnya yang saat ini mereka tengah berada di Batcave, satu-satunya tempat persembunyian yang sangat aman, yang tidak ada seorang pun tahu mengenai hal ini. Di sana, mereka mulai menyiapkan berbagai rencana untuk membuat nama mereka kembali bersih. Tapi sebelum itu, Cullen kemudian menyampaikan jika dirinya telah berhasil mencuri jam tangan milik Ford yang berharga mahal. Jam tangan itu pun kemudian diperiksa oleh Duella. Di sana, Duella pun memperhatikan ukiran motif burung hantu di bagian belakang jam tangan. Motif tersebut sama dengan motif koin yang sebelumnya ditemukan di kala Bruce tewas. Ternyata, motif itu melambangkan sebuah simbol yang dikenal dengan nama Court of Owls, alias simbol pengadilan burung hantu. Orang-orang di balik simbol ini sangat kejam sekali. Duella sampai meneteskan air mata ketika dia menceritakan betapa kejamnya sosok orang-orang yang berada di balik simbol tersebut, yang sangat ditakuti sekali dan menguasai kota Gotham. Kemanapun langkah mereka tuju, akan sangat mudah diketahui oleh para sosok-sosok ini. Bisa dikatakan, komplotan rahasia ini benar-benar sangat dahsyat. Di akhir scene, kita pun diperlihatkan dengan keadaan yang tidak menyenangkan yang dialami oleh Ford, di mana Ford harus dihabisi oleh seseorang yang memakai topeng. Ford dihabisi karena sudah tidak becus dalam menjalankan tugas. Episode kedua dibuka dengan memperlihatkan Harvey Dent beserta pasukannya kini mulai menyelidiki rumahnya Wayne. Cressida membantu tim SWAT untuk ke Batcave. Harvey kemudian memerintahkan seluruh anak buahnya untuk menyita semua peralatan yang ada di tempat tersebut. Di tempat berbeda, Kelly dengan pakaian Robinnya mencegat perampokan. Namun yang ia cegat ternyata adalah trio penjahat yang menjarah sebuah departemen store untuk mengisi kembali kebutuhan hidup mereka. Turner adalah kaki tangannya. Dan karena yang merampok adalah temannya sendiri, membuat Kelly pun tidak jadi menggagalkan itu. Di lain lokasi, wali kota Hamilton Hill menugaskan gugus tugas yang dipimpin oleh Harvey Dent untuk segera menangkap para buronan. Para buronan sendiri saat ini telah berhasil mencapai tempat persembunyian baru mereka. Di sana, mereka terus mencari cara untuk membuktikan bahwa mereka tidak bersalah. Si Duella juga terus mengingatkan timnya tentang ancaman dari pengadilan burung hantu. Di sekolah, Brody membantu Turner dengan meretas infrastruktur keuangan semua bank di Gotham menggunakan bed komputer untuk melacak transaksi antara terdakwa dan perencana yang seharusnya. Namun ia gagal mendapatkan apapun. Di tempat itu juga, dia meminta pada Stephanie untuk berhenti membantu Turner lebih jauh, karena hal itu bisa membuat Stephanie ditangkap oleh polisi. Stephanie pun tidak menghiraukan itu. Setelah itu, Stephanie pun kembali menemui Turner. Di sana dia mengatakan kepada Turner jika GCPD telah menyita semuanya dari Batcave termasuk bed komputer. Di markas kepolisian, Harvey menemukan kepala milik detektif Ford yang dikemas dalam kotak di ruang kerjanya. Ia juga kemudian mengetahui jika seluruh tim Ford telah dibantai habis-habisan. Wali kota sangat marah dengan keadaan ini karena menangkap para buronan mereka tidak becus. Harvey dan timnya menyalahkan jika para buronan yang telah melakukan semua pembunuhan ini. Setelah itu, Harvey menyadari satu hal di mana ia yakin jika Turner mendapatkan bantuan dari pihak luar. Dan setelah memeriksa catatan panggilan yang dilakukan oleh Turner, kepolisian berhasil menyimpulkan jika Stephanie juga turut membantu Turner.
mereka pun langsung menangkap Stephanie. Sementara itu, Turner dan teman-teman kini mulai mencari buku panduan yang berguna bagi mereka. Si Kelly kemudian memberitahu jika mereka bisa mengakses jurnal pribadi Bruce dari komputer rahasia di penthouse Bruce di Wayne Tower. Dalam jurnal tersebut, mereka bisa mengetahui berbagai informasi mengenai pengadilan burung hantu dan siapakah sosok di balik itu semua. Duella yang mendengar rencana itu tidak setuju karena itu terlalu berbahaya. Sebab tentunya di Wayne Tower akan ada banyak sekali keamanan yang dipasang oleh pihak kepolisian. Meski begitu, Turner kembali meyakinkan Duella dan teman-teman lainnya jika mereka bisa melewati tempat tersebut. Turner menyarankan agar mereka bisa menghindari deteksi dengan melewati lift pribadi Bruce. Mereka juga bisa menggunakan kendaraan keamanan milik Wayne yang tidak terdeteksi sama sekali. Sesuai dengan rencana, mereka semua pun mulai melakukan itu. Turner dan Kelly kemudian memasuki penthouse sementara Harper, Cullen, dan Duella tetap waspada di dalam mobil untuk memberikan berbagai informasi. Di saat genting seperti ini, Duella malah menyarankan kepada Harper dan Cullen jika mereka bisa menggunakan kesempatan ini untuk melarikan diri dengan kendaraan keamanan milik Wayne yang relatif aman dari kecurigaan pihak berwenang. Duella juga berencana untuk menjual jam tangan berukir lambang Core of All kepada seorang penampung barang antik yang telah menjanjikan tawaran uang begitu bagus. Harper awalnya menunjukkan minat untuk bergabung dengan Duella. Sementara, si saudara laki-lakinya yang bernama Cullen malah bersikeras untuk tetap tinggal bersama Turner dan Kelly untuk membersihkan nama mereka, yang nantinya bisa memungkinkan mereka untuk hidup atas kendali mereka sendiri. Jadi, mereka tidak dicap lagi sebagai buronan. Gimanakah keputusan final dari mereka? Sebentar lagi kita akan segera mengetahuinya. In Gotham is suicide. Sure, you wouldn't be asking me to run. Di kantor kepolisian, Harvey Dent terus menginterogasi Stephanie untuk mencari tahu di manakah keberadaan dari Turner. Namun sayang, Stephanie tidak mau berbagi sedikit pun. Saat Harvey kesulitan melakukan interogasi, tiba-tiba Brody langsung berbicara kepada pihak berwenang. Hal ini membuat Stephanie menyangka jika Brody telah sengaja membocorkan rahasia milik si Turner. Namun, faktanya, Brady malah mengakui jika dirinya yang telah membantu si Turner. Dia tidak ingin menjadikan nama dari si Stephanie sebagai kaki tangannya Turner. Bisa dikatakan jika Brady bersedia berkorban demi Stephanie, ia bersedia mengambil resiko untuk Stephanie. Di penthouse Bruce, Turner dan Kelly akhirnya menemukan jurnal yang mereka cari-cari. Jurnal tersebut adalah jurnal yang pertama kali ditulis oleh Bruce tentang kasus pertamanya. Kasus pertama itu terkait kematian orang tuanya di tangan Joe Chill. Bahkan selama masa kecilnya, Bruce memiliki keterampilan analitis yang tak tertandingi. Ia berhasil mengungkap keterlibatan pengadilan burung hantu dalam pembunuhan orang tuanya. Dari jurnal itu juga, mereka mengetahui bahwa Bruce menemukan fakta tentang Core of Owls yang selalu memburu keluarga Wayne selama beberapa generasi. Bruce sangat terobsesi untuk menemukan Core of Owls. Tapi pada akhirnya, meskipun ia telah melakukan penyelidikan selama beberapa tahun, ia juga tidak dapat menemukan sama sekali tentang keberadaan dari Core of Owls. Setelah mendapatkan jurnal ini, Turner dan Kelly berniat untuk segera pulang. Tapi sayang, tiba-tiba saja Talon datang menyergap keduanya. Talon adalah panglima tempur milik pengadilan burung hantu. Dengan keadaan ini membuat Turner dan juga Kelly merasa sangat ketakutan. Mereka terus bersembunyi dari kejaran Talon. Mereka juga mengabarkan Harper dan yang lainnya tentang situasi ini. Sehingga Harper bersaudara kemudian memutuskan untuk tinggal dan membantu Turner. Tapi si Della malah pergi begitu saja, seakan-akan ingin menyelamatkan dirinya sendiri dari keadaan yang menegangkan ini. Harper dan Cullen kemudian berhasil menerobos masuk ke penthouse, meninggalkan para kepolisian yang mencoba mengejar mereka. Setelah itu,
mereka pun berhasil bertemu dengan si Turner dan juga Kelly. Mereka sangat terdesak dengan keadaan ini. Di satu sisi, mereka takut akan keberadaan dari Talon, sedangkan di sisi lainnya, mereka juga takut akan ditangkap oleh kepolisian. Untungnya, di saat mereka benar-benar panik seperti ini, Kelly berhasil mengeluarkan tali panjangnya yang langsung terhubung ke sebuah menara di depan, sehingga mereka pun bergelantungan dengan menggunakan tali tersebut dan berhasil lolos dari tempat itu. Di sisi lain, si licik yaitu Duella kini berniat untuk menjual jam tangannya kepada seorang penampung barang antik. Tapi sayang, si pembeli malah ingin merampas itu. Ia ingin mengambil secara paksa. Ketika transaksi akan segera dilakukan, tiba-tiba si pembeli ditikam sampai mati oleh Talon yang entah kenapa sudah berada di tempat itu. Duella pun sesegera mungkin berlari dari kejaran Talon. Ia mencoba untuk menaiki mobil, namun ia tetap saja gagal. Duella kini terjebak di dalam mobil, sementara si Talon terus menyerang dengan menggunakan pedangnya. Untungnya, pedang tersebut tidak dapat menembus kaca mobil yang begitu kuat. Si Duella mulai merasa aman, namun kemudian dengan cerdasnya, Talon pun membakar mobil tersebut sehingga membuat Duella benar-benar terjebak di dalam mobil dan tidak bisa keluar. Untungnya lagi dan lagi, kini Turner dan rekan-rekan berhasil tiba di tempat itu untuk mengalahkan Talon. Mereka juga berniat untuk menyelamatkan Duella dari sana. Pertarungan terjadi di tempat itu, sementara Harper dan Cullen bergegas untuk membantu si Duella. Kelly dan Turner sangat kesulitan untuk berhadapan dengan Talon, bahkan membuat Turner terluka di bagian tangannya. Untungnya dengan cerdas, Kelly langsung menggunakan panahnya agar bisa meledakkan si Talon. Talon pun kemudian terhempas jauh ke belakang. Mereka semua saat ini tengah selamat, tapi tak diduga Talon masih bisa bangkit lagi dan langsung mengejar mereka semua. Pada akhirnya, mereka semua pun berhasil selamat dan kembali ke tempat persembunyian mereka. Di tempat persembunyian itu, si Duella mencoba meminta maaf kepada seluruh teman-temannya. Harper dan Cullen kemudian menyuruh Duella untuk meminta maaf secara langsung terhadap si Turner. Duella pun melakukan itu. Di sana, Duella mulai menyampaikan permintaan maaf tulusnya. Ia juga memuji keterampilan dari Turner yang pandai dalam melakukan aksi pedang. Turner kemudian mengatakan jika dia bisa sejago ini dalam memainkan pedang karena dia dilatih sejak kecil oleh ayahnya. Ayahnya sengaja mempersiapkan Turner untuk menghadapi berbagai rintangan di masa depan. Di tempat itu, Turner juga memaafkan segala kesalahan yang dilakukan oleh Duella. Di samping itu, kini Harvey Dent dan pasukannya tengah berhasil tiba di Wayne Tower. Di sana mereka gagal untuk menangkap kembali para buronan. Sementara itu, kita diperlihatkan dengan percakapan khusus yang dilakukan oleh Cressida dengan Pak Wali Kota. Di sini terungkap bahwa Cressida adalah bagian dari pengadilan burung hantu. Cressida juga menegaskan kepada Pak Wali Kota agar selalu patuh terhadap perintah pengadilan burung hantu jika Pak Wali Kota ingin tetap berjaya. Pak Wali Kota juga terus diwanti-wanti oleh Cressida jika Pak Wali Kota harus selalu ingat dengan jasa Core of All. Di akhir scene kita kembali diperlihatkan dengan Stephanie yang mendatangi Turner. Di sana Turner mengatakan soal pertemuannya tadi dengan Talon. Mereka berdua membahas soal itu. Mereka bingung kenapa si Talon bisa mengetahui soal rencana mereka yang pergi ke Wayne Tower. Tak cuma itu, ada beberapa bagian dari jurnal yang ditemukan hilang, yang kemungkinan diambil oleh seseorang. Di tengah kebingungan itu, kita akhirnya mengetahui jika bagian dari jurnal itu diambil oleh Kelly. Entah apa tujuan Kelly melakukan itu, namun yang jelas ini berhubungan soal rahasia Turner. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Part kedua pun berakhir sampai di sini.